gue mau ngambil mana dulu semoga nggak hilang kayak gitu karena buset dah rambut gue jadi kayak aneh. Kok nggak hilang ini ya, batangnya doang kan gue tunjukin. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, thank you for click this video. Jadi, gue udah kayak, sumpah deh, gue udah kayak malas banget gitu buat bikin konten. Gue gak tau kenapa, tapi gue tetap mengusahakan untuk bisa membuat konten kayak gitu. Dan konten ini, karena tuh kayak gue gak tau lagi gue harus ngapain apa segala macam. Jadi bingung gitu, paham gak sih? Jadi, oke, gue mau buat konten karena ada satu tanaman yang dimana sebenarnya tuh kayak kemarin tuh gue banyak banget yang bisa dan gue bikin konten kayak gitu. Kayak gue ngating tanaman tuh harusnya gue bisa konten apa segala macam, tapi ini enggak kayak gitu loh. So, kalian penasaran gak sih gue bakal reporting apa? Karena ini mau gue jual. So don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian pasti ya, oke? Jadi, gue mau ngambil tanaman dulu semoga nggak hilang kayak gitu karena buset dah rambut gue jadi kayak aneh. Kok nggak hilang ini ya, batangnya doang kan gue tunjukin. Ini apaan itu, kayak cuman jadbol. Kalau awam pasti namanya jadbol, tapi ini apa namanya, Monstera adansonii varialo Jepang. Jadi gue mau repotting dulu kayak gitu. Repottingnya tuh kayak itu sebenarnya udah berakar sih, cuman mau gue taruh di ini aja. Aduh gelap ya, apa namanya, cuman mau gue taruh di, astaga ribet banget gue ngomong apa sih namanya, enggak lumut pagnumos kayak gitu. Buset dagunya kayak kagak kelihatan, baju gue kenapa begini banget sih. Nah ini tuh foto udah gue cuci, gue sabunin juga. Ini tuh ada parah, tau gak sih, kelihatan gak sih tuh ada parah, cuma kecebres. Nggak ngecebres juga sih sebenarnya, cuman jelas aja sih. Cuman kalau untuk akar, jelas akar udah jalan bor kayak gitu. Jadi ini mau gua repotting, gua taruh di mosnya itu ada perlite-nya, sphagnum moss sih. Iya apa ini? Kita kecil aja, karena kalau gede buat apa? Terus kita kayak sambil cerita kali ya. Cerita apa? Gue juga nggak tahu cerita apa. Ini aja kali ya. Jadi bukan viral sih sebenarnya. Kalian tahu siapa namanya Bunda Korla kan? Yang mana bunda. Ini tuh kayak ngebahas tentang apa sih namanya? Kenapa sih Indonesia itu banyak pengangguran apa segala macam, sedangkan kalau di Jerman juga gitu. Karena kalau di Indonesia kata dia mau kerja aja itu ada maksimal usianya, kayak maksimal tuh 30 tahun apa segala macam. Ada juga yang maksimal tuh 8, 27, 6, paling minim ya 25 tahun, dan itu harus sudah memiliki pengalaman kayak setahun 2 tahun gitu. Nah sedangkan pengalaman itu tuh ada juga yang pengalaman harus relate kayak gitu ya kan. Sedangkan di Jerman itu tuh apa namanya, usia berapapun tuh ya lu bisa kerja gitu. Jadi kayak ya ini juga salah satu mewakilkan suara pengangguran kayak gitu loh. Kenapa? Kayak dia ada tunasnya, kok tunasnya jadi hilang, tenggelam deh karena ini. Ya karena kelar kan gue bentar doang. Jadi kita siram deh. Ini kayak video bentar banget sih sebenarnya emang. Jadi ini kita siram dulu ya. Tapi kita tetap akan bercerita karena jadi gue sambil ngisi air dulu. Jadi tuh kayak di Jerman tuh kan usia berapa aja bisa kerja segala macam kayak gitu. Mau usia 50 tahun, 40 tahun masih bisa bekerja. Itu menurut gue ada benernya juga sih, karena banyak orang yang mau niat kerja, serius kerja apa segala macam kayak gitu kan. Terus ya asal diajarin apa segala macam. Tapi menurut gue mungkin itu kali ya kenapa harus yang punya pengalaman apa segala macam kayak gitu. Mungkin orang-orang di dalamnya malas untuk mengajari kali ya, menurut gua sih. Jadi ya itulah susah. Padahal nih ya, gua kasih tau aja, lu mau masuk SD atau TK ya semua sekolah deh, itu kan juga harus diajarin kayak gitu loh. Ketika apa sih namanya manner lu segala macam itu jelek, ya itu kan harus diajarin. Gak mungkin dong orang itu udah punya manner bagus atau dia udah pintar dari lahir, baru apa namanya ya, baru lahir udah langsung pintar gitu kan, gak mungkin gitu loh. Jadi emang harus gimana ya, ya kalau mau dibilang ada junior apa segala macam ya nggak apa-apa sih menurut gua kayak gitu loh. Karena kan yang pasti ada yang expert kayak ya dia udah istilahnya dia udah lama apa segala macam kayak gitu ya, nggak apa-apa sih menurut gua.
Jadi ya itu sih kayak ya mungkin pemerintah Indonesia bisa, atau Menteri Ketenagakerjaan bisa dipikir-pikir lagi, atau mungkin di setiap instansi kayak gitu. Di setiap instansi dipikir-pikir lagi deh, kayak emang kenapa sih gak mau kayak gitu loh, gak mau mengajari atau mendidik anak baru kayak gitu loh. Sedangkan orang-orang yang udah pada kuliah apa segala macam tuh jadi ya apa sih namanya, gak kayak nggak guna juga gitu ketika dia nggak dapet kerjaan apa segala macam kayak gitu. Sedangkan kayak dia nggak punya pengalaman apa segala macam, tapi dia bisa loh kerja, dapet kerjaan apa segala macam. Sedangkan jadi tuh kayak apa enggak sih, kalau menurut gue ya udah kelar nih seterana tartar. Jadi kayak menurut gue lu tuh nggak boleh yang namanya tuh nganggur, bener nganggur. Jadi kayak lu tuh harus bener-bener belajar, kayak lu harus punya kegiatan banyak kayak gitu. Jadi kayak misalnya lu kelar kuliah banget, kayak lu nggak boleh diem malas-malasan apa segala macam kayak gitu. Ini maksud gue ya ada benernya, maksud gue juga ada benernya kayak gitu. Kayak lu udah lulus tapi lu malas-malasan, kayak nggak mau apa namanya berusaha untuk upgrade skill atau segala macam kayak gitu. Jadi mungkin para instansi mikirnya kayak lu punya skill apa, skill kayak gitu ya. At least kalau misalnya dia punya skill basic kayak misalnya komputer atau Microsoft kayak gitu-gitu ya udah. Karena kan yang pasti mereka setiap instansi ini tuh kan kayak istilahnya berpengaruh sama apa ya, maksudnya bekerja dengan komputer kayak gitu atau Microsoft Office kayak gitu. Jadi ya jadi cerita deh ini ya kan, karena gue udah kelar reporting. Jadi kayak habis ini gue masak, jadi ya begitu deh. Kayak ada bener sih omongan Bunda Korla gitu, di Jerman aja umur berapapun masih bisa bekerja, kenapa Indonesia tuh nggak bisa. Bahkan tuh sampai Bunda Korla tuh bilang kayak gini, orang kaya akan memperkaya dirinya. Ya intinya tuh kayak gitu deh, kayak orang kaya akan membuat dirinya semakin kaya, orang miskin semakin makan kayak gitu. Bener sih. Jadi tuh maksud gue gimana ya, banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia apa segala macem, tapi karyawannya yang dipilih istilahnya ya usia segitu aja kayak gitu loh. Dan susah nih yang kayak misalnya dia udah berpendidikan apa segala macam di usia yang udah semakin bertambah usianya, apalagi kayak pengangguran banyak kayak gitu kan. Jadi kayak apa sih, gue ngomong apa sih ya, pokoknya tuh kayak misalnya instansi perusahaan asing itu kan banyak, semakin banyak kayak gitu yang masuk ke Indonesia apa segala macam, tapi para pekerja itu ya maksimal di usia 28 tahun 30 tahun kayak gitu. Sedangkan yang di atas 31 apa segala macam itu kayak yang nggak ada kayak gitu loh. Jadi kayak di usia 31 tahun ini tuh ya mereka udah punya pengalaman, yang harus punya pengalaman banyak kayak gitu. Cuman kan gimana ya, gue nggak tahu deh, gue bingung sih sebenarnya ngapain gue bahas ya. Ya pokoknya itu deh ya, gue mau ngeditnya juga susah nih gitu ya. Jadi begitulah menurut gue, kayak ya ada benar sih gitu aja. Terus gue maksudnya iya, kenapa di Indonesia itu penganggurannya banyak ya, mungkin faktornya salah satunya itu kayak gitu loh. Padahal tuh banyak perusahaan-perusahaan asing yang menurut gua lu bisa nih mempekerjakan, atau juga mungkin banyak orang-orang yang gengsi terhadap suatu pekerjaan. Kayak misalnya gua mau kerja yang di kantoran apa segala macam kayak gitu, gua nggak mau yang kayak kerja di gudang, di pabrik or something like that, right? So jadi anak-anak muda jam sekarang tuh ya, kalau menurut gue tuh tipikal orang yang kerja apa aja deh kayak gitu, yang penting gue bisa menghasilkan duit kayak gitu. Bahkan kayak gue aja mau menerima gaji 2 juta, bahkan itu di bawah UMR Kota Malang. Ya mau nggak mau ya kan kayak gitu. Dan sekarang gue udah nganggur dari bulan Agustus atau September ya, September, Oktober, November, sekitar 2-3 bulan gue udah nganggur. Kalau ditanya selagi mencari pekerjaan apa segala macam ngapain aja kayak gitu, ya I'm doing something good, like I'm making content. Dan kalau bikin konten tuh gimana ya, kalau gue nggak punya duit apa segala macam ya, apalagi kayak gue benar-benar terbatas gitu loh, terbatas banget. Jadi apa yang bisa gue bikin konten ya gue bikin aja kayak gitu. Even mau orang itu nggak suka apa segala macam ya bodo amat, gue nggak memikirkan hal itu. Tapi yang penting I can do something yang bermanfaat lah kayak gitu, biar kerjaan gue kayak istilahnya nggak tidur banyak apa segala macam, nggak main games, nonton kayak gitu, kayak menghabiskan duit orang tua apa segala macam kayak gitu ya nggak sih. Walaupun gue masih minta duit orang tua kayak gitu, karena ya kalian tahu aja bokap gue itu udah pensiun PNS ya kan.
guru PNS. Sedangkan nyokap gue cuman jualan di kantin, yang dimana penghasilannya itu nggak nentu menurut gue kayak gitu. Sedangkan kakak-kakak gue yang pertama dia kerja, tapi gue taunya kerja itu serabutan kayak gitu ya, gajinya juga nggak gimana-gimana banget gitu ya kan. Sedangkan kakak gue yang nomor 2 cewek kagak kerja, udah nikah. Kakak gue semua udah nikah, tinggal gue. Tapi semua kakak-kakak gue masih bergantung pada orang tua. Tapi kalau kakak gue yang pertama sebenarnya tuh kayak nggak selalu sih bergantung sama orang tua kayak gitu loh. Sedangkan gue masih butuh untuk dituntun gitu loh. Dituntun dalam artian tuh gue masih butuh saluran tangan dari orang tua kayak gitu loh. Ketika gue mau berangkat interview or something like that, kan gue butuh duit ya kan. Nah, mungkin kan gue harus jual diri dulu baru gue bisa nih kayak gitu untuk pergi interview kayak gitu. Dan makanya nih kayak gue berusaha banget untuk ngejualin tanaman-tanaman gue, kayak misalnya gue potongin satu-satu apa segala macem, walaupun harganya itu udah di bawah standar banget kayak gitu loh, benar-benar di bawah standar banget. Kayak gue beli satu daun tuh dulu 100.000, 200.000, sekarang kayak benar-benar udah nggak ada harganya apa segala macam. Jadi kayak mau nggak mau ya gue harus sabar aja, yang penting gue tekunin apa segala macam. Dan gue itu selalu berusaha banget, kayak misalnya gue join di Shopee affiliate kayak gitu, TikTok, apapun itu, kayak kontributor, gue lakuin semuanya kayak gitu. Tapi paham gak sih, kayak kontributor tuh kan juga nggak banyak yang harus gue cekrek apa segala macam kayak gitu kan. Kalau kakak gue nggak, gue sampai kasih tahu ke bokap gue kayak misalnya, kenapa kakak gue nggak jualan sih kayak gitu, jualan ini itu kayak gitu. Bokap gue membela. Jadi yaudah, gue tidak mau memperpanjang lagi urusannya. Kayak intinya kakak gue, bokap gue mau anak laki-lakinya ini harus berjuang sendiri. Lu laki-laki yang tahan banting kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya apapun itu gue nggak pernah berharap sama orang tua gitu loh. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk dinyalain notifikasinya biar kalian tahu video-video gue selanjutnya. Thank you. See you. Bye-bye.